Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Lingkungan Kota, sama kita muliakan Imam Masjid Kota, yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus Masjid Kota, yang sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah maulid yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan, tidak lain ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Ayat ini mewakili 99 namanya Allah, sama nilai pahalanya kita membaca Asmaul Husna ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh para mufassirin memberikan penjelasan, Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah. Itulah alam semesta, itulah Rabbul Alamin. Dan dijadikan stempel di telapak tangan kanan dan kiri kita. Ada huruf Arab di kanan kita dan di kiri. 18 dan 81, jumlahnya 99. Itulah stempel Allah yang diberikan kepada kita. Dalam diri kita ada 99 namanya Allah dalam diri kita. Salam dan taslim senantiasa kita peruntutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, Nabi yang diutus kalam ini sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kitab Qudsi, seandainya bukan karena engkau Muhammad, langit dan bumi saya tidak ciptakan. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, bulan dan bintang saya tidak ciptakan. Semua fasilitas yang ada di atas permukaan bumi ini saya ciptakan karena rahmatan lil alamin. Dan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya hanya satu. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa.
Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan kita naik haji bagian mampu, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salawat, dan Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti cinta Allah dan para malaikatnya. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, berapa kali kita salawat dalam satu hari satu malam? Berapa kali buka SMS? Berapa kali gosip? Terkadang lebih banyak gosipnya daripada salawat sama Rasul. Lebih banyak membaca SMS daripada salawat kepada Rasul. Kita balik sekarang, lebih banyak salawat kepada Rasul daripada gosip dan baca SMS, baca statusnya orang. Betul, Bu? Itulah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang mencintaiku, saya akan bersama di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya jelas. Awalan nasi bi yaumal qiyamati aksurhum ala salatan. Sehampir-hampir manusia, sedekat-dekat manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbanyak salawatnya sama Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asyara. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang. Ibu, mau disayang suami? Oh, tidak mau jadi sayang sama suaminya. Mau disayang Allah? Mau. Kenapa tidak menjawab? Bu, mau disayang sama Allah? Mau disalawati oleh Allah? Salawat sama Nabi. Satu salawat kepada Rasulullah, Allah memberikan doa keselamatan, rahmat, kasih sayang 10 kasih sayang. Salah satu amalan yang langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amalan ibadah yang kita lakukan, yang dijamin, yang dibalas langsung 10 banding 1 dibalas 10, hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita bersalawat kepada Rasulullah. Insyaallah jaminannya kita akan bersama di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu berdiri, kita sama-sama berdiri, kita salawat. Berdiri, Bu, berdiri. Anak-anak berdiri. Tidak ada lagi yang duduk. Semuanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa yusalluna 'alan nabi ya
وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلمهم من الآفات والنقمة ومن أمين ومن ما بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Silakan duduk kembali. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kakeknya Abdul Muttalib mengambilnya dengan bersalawat, memberikan keselamatan, doa, keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sirah Nabi. Bagaimana mengenal Rasulullah? Caranya adalah dengan iqra, dengan ilmu, dengan melalui maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, Ibu, tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, ketika fajar menyingsing di pagi hari 12 Rabiul Awal 571 Masehi, disebut dengan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah, bukan tahun kambing, bukan tahun sapi, bukan tahun ayam? Karena bertepatan dengan datangnya tentara Abraha yang mengendarai gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya dihancurkan itu Ka'bah, malah yang hancur adalah tentara Abraha dengan gajah-gajahnya. Itulah satu keajaiban dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, para malaikat turun mengapit Rasulullah. Bidadari-bidadari mengapit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak satu pun iblis, syaitan mampu mengintip bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan bagaimana Rasulullah dilahirkan? Beda lahirnya kita. Kalau kita dilahirkan sama aja semua Nabi Adam sampai Nabi Isa, baik yang lahir normal maupun yang lahir lewat sesar.
semua posisi kita menghadap ke tanah, sujud ke tanah. Baik yang disesar juga dalam posisi sujud. Dan saya sudah pernah menyaksikan orang yang disesar adalah diambil dalam posisi sujud ke tanah. Kita juga lahir dalam sujud ke tanah. Yang tahu, yang banyak tahu adalah ibu-ibu dan dukun beranak. Apa yang diucapkan Rasulullah ketika dia lahir tidak sama yang kita ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam sirah Nabi, dalam kitab Bersanji. Rasulullah ketika dilahirkan, dia letakkan kedua tangannya di tanah. Lantas dia menghadap ke aras, ke langit. Lantas dia berucap. Apa ucapan Rasulullah? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita apa kita ucapkan? Itu je. Yang kita ucapkan sama yang diucapkan Nabi Adam dengan Nabi Isa. Adalah kalimat tauhid, kalimat hidup. A, I, U. Qalibullahu la ilaha illa huwa. Inilah yang dibawa lahir. Inilah yang dibawa mencari rezeki, mencari ilmu, mencari ridha Allah, sampai kembali kepada Allah dengan kalimat hidup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dijamin oleh Allah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Itulah A, I, U. Dimanapun kita memulai suatu pekerjaan, ucapkan itu dengan Allah akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mau masuk rumah baru, baca itu. Mau buka usaha baru, itu pembukanya. Mau buka lahan baru, pertanian, perkebunan, empang, baca dengan doa iftitah, doa pembuka yang membuka rahmat langit, 7 lapis langit, dan rahmat 7 lapis bumi. Sudah itu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi selalulah kita awali dengan salawat di penghujung apa usaha kita yang kita lakukan, baru kita baca doa pembukanya, doa iftitah. Insyaallah Allah akan selalu memberikan kemudahan rezeki dari 4 arah. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 5 tahun, didatangi malaikat, dibedah dadanya Rasulullah, langsung dicuci hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sama, Rasulullah tidak pernah iri dan dengki, karena hatinya sudah disucikan oleh Allah sejak dari bayi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, dia mengembala kambing. Dan kambingnya tidak pernah merusak tanamannya orang. Kenapa kambing yang digembala bukan unta, bukan sapi? Ternyata setelah diteliti bahwa binatang yang paling sulit diurus adalah kambing. Dan ada semua kambingnya Rasulullah patuh kepada Rasulullah, namun ada satu kambingnya Rasulullah yang tidak patuh kepada Rasulullah, selalu ambil jalan lain. Tapi Rasulullah tidak pernah bosan dalam mengurus kambingnya yang tidak mau tunduk kepada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambingnya di Gunung Uhud, dia kejar kambingnya sampai ke Gunung Uhud, sampai kambingnya tidak bisa lagi berlari. Dia berdialog dengan kambingnya. Apa makna di balik itu? Ketika ada anak kita nakal, jangan kita sumpahi, tapi doakan, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Itulah doanya mendapatkan anak yang soleh. Setiap selesai salat, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia, umurnya Rasulullah 25 tahun, Nabi berdagang di negeri Syam.
membawa dagangannya yang bernama Siti Khadijah. Dalam perdagangannya selalu untung besar karena kejujuran dalam berdagang, sehingga Rasulullah digelar Al-Amin karena kejujurannya. Sehingga Siti Khadijah jatuh hati sama Rasul, dan Siti Khadijah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah yang melamar, tetapi dia dilamar sama Siti Khadijah. Dengan modal apa? Dengan modal Al-Amin, kejujuran, kepercayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Siapa yang melamar? Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang yang kaya raya di Mekah. Dan disitulah dan setelah nikah, berapa umurnya Siti Khadijah? 40 tahun. Jadi bisa nikah 25 lawang 40 tahun. Dan dia melahirkan regenerasi. Berapa anak yang dilahirkan Siti Khadijah? 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tapi yang laki-laki, Qasim, Abdullah dan Ibrahim meninggal kecil. Ian, anaknya yang perempuan, ada 2 anaknya Rasulullah kawin sama Utsman bin Affan, sehingga digelar Utsman yang pangit adalah Sur'ain. 2 anaknya Rasulullah dinikahi oleh Utsman bin Affan, tetapi bukan di madu. Nanti mati anak istrinya yang satu, baru dia lamar lagi saudaranya yang kedua, maka boleh. Itu sunnah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu Fatimah nikah sama Ali. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Berapa sahabatnya Rasulullah? 4 sahabatnya yang setia Rasulullah: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 4 sahabatnya Rasulullah ini adalah bukan orang lain. Abu Bakar mertuanya Rasulullah, Umar mertuanya Rasulullah, Utsman menantunya Rasulullah, Ali menantunya Rasulullah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Fatimah melahirkan bernama Hasan wal Husain. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Apa yang dilakukan Rasulullah? Disitulah menerima wahyu, tepatnya pada bulan Ramadan. Turun malaikat Jibril membawa sekaligus melantik Rasulullah sebagai nabi. Menerima ayat pertama turun surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal lati khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram allati 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama turun bukan perintah kita salat, puasa, zakat dan haji, tetapi ayat yang pertama turun memerintahkan kepada kita adalah membaca. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Bismi rabbika. Maka orang yang pertama diwajibkan sebelum salat adalah bismi rabbika. Itulah yang pertama diwajibkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu sama-sama Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la lanjut. Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Siapa yang membaca 7 kali sebelum tidur, sama nilai pahalanya telah mengerjakan haji. Jadi siapa yang selalu membaca 7 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, 7 kali, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Jemaah maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah. Maka orang yang datang di Masjidil Haram bukan disuruh langsung tahiyatul masjid, tetapi tahiyatul masjidnya, Masjidil Haram adalah itu tadi, tawaf dengan membaca tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, selama 13 tahun, satu saya didakwakan pada periode Mekah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang masuk Islam pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan dari kalangan perempuan istrinya Rasulullah yang bernama Siti Khadijah, dan dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah. Itulah yang disebut as-sabiquna awwalun. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji diperintahkan, cuma menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang beriman tidak cukup 100 orang. Yang beriman cuma 72 orang. Itulah yang sama-sama hijrah ke Madinah. Tepatnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, tiba di Madinah tepatnya juga pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Apa makna yang bisa kita petik? Kalau mau masuk rumah, ambillah lahirnya Rasulullah atau hari lahir kita. Itulah hari rahmatan lil alamin. Hari Senin itu adalah rahmat, hari kasih sayangnya Allah, hari keselamatannya Allah diberikan kepada kita, kepada Rasul dan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia singgah di satu gua yang bernama Gua Sur, dan di situ dah dikejar oleh tentara kafir Quraisy, pendekar Quraisy yang bernama Suraqah, yang diadakan siapa yang bisa menangkap Rasulullah hidup atau mati dihadiahkan 100 ekor onta. Kalau sekarang nilai 100 ekor onta sama dulu nilainya 100 mobil. Maka diam-diam tentara kafir Quraisy, pendekar kafir Quraisy yang bernama Suraqah mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sampai kepada Rasulullah, ditebas rahimnya Rasulullah, langsung terpelanting kudanya Suraqah. Rasulullah dengan akhlak yang dimiliki Rasulullah, bukannya dia melanjutkan perjalanan, malah yang ingin membunuh Rasulullah, malah dia membantu bangun dari jatuhnya dari kudanya. Kalau kita umatnya, kalau kita tahu bahwa ingin membunuh kita, ada kesempatan, maka kita habisi duluan. Itulah kita. Kalau Rasulullah malah dia membantu, padahal orang yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam gua Sur. Yang pertama masuk membersihkan gua Sur itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di gua Sur, ternyata ada kalajengking yang berbisa menggigit Abu Bakar As-Siddiq. Karena cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, karena Rasulullah kelelahan sehingga dia tertidur, dia tahan sakitnya, yang digigit kalajengking itu Abu Bakar demi cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai dia terbangun Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Tidak menangis, tapi keluar lewat matanya, menetiskan air mata, menahan rasa sakit. Kena pipinya Rasulullah, terbangun Rasulullah. Ada apa gerangan wahai sahabatku Abu Bakar? Saya digigit kalajengking ya Rasulullah. Setelah dilihat tangannya Abu Bakar As-Siddiq, ternyata sudah membiru
sehingga Rasulullah langsung mengisap darahnya Abu Bakar. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai saudaraku Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, darahmu dan darahku sudah menyatu, maka kamu akan diharamkan disentuh oleh api neraka. Jadi salah satu yang sudah dijamin yang diharamkan disentuh oleh api neraka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh beruntun Abu Bakar, jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Ada yang orang yang paling bahagia. Kata sahabat, siapakah itu ya Rasulullah? Apakah para malaikat? Rasulullah tidak mengatakan iya. Apakah para nabi ya Rasulullah? Bukan. Apakah para sahabat ya Rasulullah? Bukan. Lantas siapa yang paling bahagia? Malaikat? Bukan. Nabi? Bukan. Sahabat? Bukan. Tabi'i? Bukan. Lantas siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku yang paling berbahagia, yang tidak pernah ketemu saya, tidak pernah ketemu sahabatnya, tidak pernah ketemu tabi'in, tapi dia cinta kepadaku, dia memperingati maulid kelahiranku. Itulah kita. Jadi yang paling berbahagia daripada seluruh yang berbahagia adalah kita sebagai umatnya Rasulullah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Mungkin Abu Bakar cinta karena ketemu langsung dengan Rasul. Sahabat cinta karena ketemu sahabatnya Rasulullah. Kalau kita siapa ketemunya? Kita ketemunya ada dua. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada bihima kitabillahi wa sunnati rasul. Kutinggalkan dua perkara untukmu, selama kamu berpegang kepada keduanya kamu tidak tersesat. Selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu sampai Rasulullah ke Madinah, yang pertama dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Apa nama masjid yang dibangun Rasulullah ketika sampai di Madinah? Adalah Masjid Quba. Orang yang sudah melaksanakan haji dan umrah sudah salat di Masjid Quba. Ada jaminan yang diberikan Rasulullah, siapa yang salat di Masjid Quba itu sama nilai pahalanya dia telah menghajikan dan mengumrahkan dirinya. Pahalanya kita dapatkan. Siapa yang belanja di kebun kurmanya Rasulullah, sama dia bersedekah. Siapa yang memakan kurma najwa, kurma Nabi, itu akan dijauhkan yang namanya sihir. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangunkan rumah membebaskan yang sekarang namanya Masjid Nabawi. Yang beli perumahan adalah Abu Bakar, dan disitulah rumah yang dibangun Rasulullah yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah, dan disitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Tepatnya juga pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penghujung hidupnya, ketika malakal maut turun untuk mencabut rohnya Rasulullah, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah meminta karena rindunya Allah kepada Rasulullah, tapi kalau Rasulullah tidak siap dicabut rohnya, jangan kamu cabut rohnya kekasihku. Apa pertanyaan Rasulullah? Gembirakan saya wahai Jibril, wahai Rasulullah, semua malaikat yang diciptakan oleh Allah bersab-sab mulai dari langit pertama sampai langit ke-7 menunggu arwahmu. Semua bidadari-bidadari datang menjemput arwahmu. Rasulullah belum senang, belum gembira. Ya Rasulullah, semua nabi diharamkan masuk surga sebelum kamu masuk duluan. Belum Rasulullah gembira. Yang ditanyakan, bagaimana umatku? Apa fasilitas diberikan oleh umatku? Wahai Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100
hari sebelum wafat, Allah ampuni dosanya. Apa kata Rasul? Jangan Jibril, 100 hari itu masih lama. Menghadap lagi kepada Allah. Turun dikurangi 40 hari. Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari sebelum wafatnya, Allah ampuni segala dosanya. Jangan Jibril, 1 bulan lebih itu 40 hari, naik lagi menjadi 7 hari. Nabi belum terima. Sampai menjadi 1 hari, Nabi belum terima. Yang terakhir kalinya, ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum roh belum sampai di kerongkongannya, Allah masih memberikan ampunan kepadanya. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita, memperjuangkan kepada. Yang terakhir perjuangan Rasulullah, maka setelah diberikan fasilitas terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicabutlah rohnya dengan selembut seperti mencabut apa? Mencabut rambut dari tepung. Itu pun bagaimana rasa sakitnya yang dialami Rasulullah ketika rohnya dicabut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malakal maut. Ada doa yang diutarakan Rasulullah, dan inilah doa yang reser doa yang diberikan kepada kita. Ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Jangan pernah ketinggalkan, berikan kepada umatku. Timpakan saja semua kepada saya. Sayalah yang rasakan, jangan pernah timpakan sakaratul maut kepada umat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Sampai detik terakhirnya pun, bukan anaknya yang diingat, bukan sahabatnya yang diingat, bukan istrinya yang diingat, bukan orang tuanya yang diingat Rasulullah. Yang keluar dari mulutnya Rasulullah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Inilah kita sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anakku sekalian, marilah kita tanamkan. Dek, kenal Rasulullah? Ya. Sudah lupa. Siapa yang bisa perkenalkan sama ini tadi? Dulu kita masih ingat, dulu dia tuh saya SD, ada nyanyian sampai sekarang saya masih ingat, Cinta Rasul. Ada yang hafal? Ada yang hafal adik-adik? Coba angkat tangan yang hafal. Tidak ada yang hafal? Bahaya ini anak-anak. Siapa coba angkat tangan? Saya kasih uang kalau dia. Tidak ada dapat. Coba ya dengar. Sebentar. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Apa lanjutannya? Setelah dewasa, dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itu. Kalau sekarang apa yang tahu? Alhamdulillah, lagu-lagu patah hati yang tahu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, demikianlah apa yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup, mohon kembali doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati maulidnya Rasulullah dengan satu niat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan kita akan bersama dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin.